Untung-untung portfolionya kecil ya. Kalau portfolio gede nanti kamu sombong ya. Enggak apa-apa kecil tetapi pelan-pelan naik gitu. Ya, bersyukur dulu. Nah, berhikmat, minta hikmat dalam mengelola. Ini terutama untuk yang closingnya besar. Saya pernah punya tim satu dikejar debt collector. Ya, apakah Bu Julia mau terima tim yang dikejar debt collector? Bagi saya kalau dia interview ketahuan dia udah dikejar debt collector, tak tolak pasti ya. Tetapi kalau udah terlanjur di dalam dikejar debt collector, saya mikirnya gini, siapapun yang sudah di dalam Brighton Winner Group itu dititipkan Tuhan buat saya. Berarti itu tanggung, itu sudah anak gitu ya. Jadi saya ngomong sama dia, nggak apa-apa dikejar debt collector, tapi kamu menghadapi debt collector harus cara yang benar. Jangan kabur. Ya, debt kolektornya telepon saya bilang, Pak, orang itu kalau closing saya akan telepon Bapak. Saya suruh dia cicil ke Bapak. Tapi kalau Bapak telepon saya setiap hari, orang itu tak keluarin, malah dia nggak bisa bayar Bapak. Tak gituin. Oh baik Bu, saya percaya Ibu. Nah terus dia closing, nggak dibayar debt kolektornya. Ya, terus debt kolektornya ke kantor, admin dibentak-bentak, ya dia kabur. Ya udah, saya dudukkan, kamu kan sudah saya minta komitmen kalau closing bayar debt collector. Saya nggak minta semua. You closing 900.000, bayar debt collector 400.000. Gitu loh. Kalau kamu nggak bayar sama sekali, malah debt collector datang, kamunya ada di atas, kamu suruh admin bohong, kamu keluar sekarang. Ya, kita tuh untung-untung kamu punya prinsipal yang mau pusing ngadepi debt collectormu. Gitu, padahal waktu utang kamu nggak izin saya, kan gitu. Ya, nah, tapi kalau kamu nggak mau, silahkan keluar. Nah, akhirnya orang itu saya keluarkan ya, karena debt collectornya udah terlalu banyak ya, pusing. Admin sampai ketakutan ke kantor, gitu ya. Nah, jadi berhikmat dalam mengelola. Uang kecil, uang besar, berhikmat. Nanti saya ajarin ya, uangnya harus kemana dulu. Nah, yang kedua, jangan sampai closing gede itu bawa perubahan karakter yang malah perubahan karakter yang nggak baik. Jadi sombong ya. Nah, lalu malah jadi jatuh dosa ya. Ada satu timnya Bu Yending ya. Orang itu bapak-bapak closing. Datang ke Bu Yending, rumah tangganya mau hancur. Ya, datang ke Bu Yending, rumah tangganya mau hancur, dia closing terus dia bilang, Bu Yending, saya ini suka minum, rokok, ya pesta pora. Nah, tolong saya didisiplin untuk uangnya itu ke postingan yang benar. Oke Pak, kamu mau tak paksa nabung? Mau Bu? Dia closingannya banyak ya. Closingannya banyak tapi kecil-kecil sewa. Tapi ya konsisten sewa yang 100 juta, 200 juta kan lumayan ya. Nah, sama Bu Yending dibilang setiap closingan 20% dipaksa dibuatin celengan di kantor. Ya, kamu harus masuk sini gitu. Nah, terus Bu Yending pergi ke Surabaya waktu itu ya, visit ke Surabaya. Si bapak ini closing dan balik-balik dari Surabaya, dia bertengkar hebat sama istrinya. Nah, terus ditanya sama Bu Yending, kamu kemarin closing pas aku ke Surabaya, kamu nabung enggak? Enggak Bu, gitu. Kenapa kamu bertengkar hebat sama istrimu? Jadi dia mulai pakai uang itu untuk sesuatu yang enggak benar. Ya, jadi kembali ke dosa-dosa lamanya, mabuk dan sebagainya. Ya, nah akhirnya juga aneh ya, tiba-tiba mampet. Setelah itu enggak pernah closing lagi sampai kena evaluasi, akhirnya orangnya sekarang udah enggak di Brighton. Ya, nah, jadi teman-teman jangan sampai berkat itu malah bawa kejatuhannya kita. Nah, apalagi penyebab pertengkaran keluarga. Jangan ya, Dek ya, jangan ya. Karena kadang-kadang kita itu dapat dari notaris, kita bisa minta sama notaris, Bu, kasih tunai ya biar pasanganku nggak tahu aku dapat uang ya. Nah, itu kan jangan ya, yang kayak gitu-gitu bahaya, teman-teman ya. Nah, jadi dapat dari kontraktor ya, Bro, kasih tunai aja ya, biar aku nggak tahu, biar pasanganku nggak tahu. Nah, itu jangan ya. Nah, jadi kita harus terbuka ya. Oke, nextnya mana ini? Nah, ini ya, kunci mengelola uang. Yang pertama berdoa. Tuhan, aku dipercaya 900.000 ataupun 9M ataupun 90 juta. Tolong kasih aku kebijaksanaan untuk mengelola ya. Nah, yang kedua, sepakat dengan keluarga.
Saya tahu ada keluarga-keluarga yang memang nggak kompak. Contoh bapak-bapak istrinya sangat royal, ya, atau ibu-ibu suaminya sangat pelit, ya. Nah, bisa gitu ya. Yang bapak-bapak, waduh ini kalau istriku tahu dapat segini, dia bisa minta beli tas Hermes nih ya. Nah, ini bahaya nih, anak lebih penting gitu ya. Nah, yang perempuan, wah suamiku kalau tahu segini nanti enak-enakan dia malah nggak kerja gitu ya, atau malah kebutuhan rumah tangga suruh bayar aku semua. Ya kadang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau uang itu nggak sepakat sama keluarga. Pengalaman saya 12 tahun membuktikan, mampet, terus tidak terjadi closing lagi. Ya, jadi saran saya sepakat dengan keluarga sebijak mungkin. Kalau perlu minta pihak ketiga nggak apa-apa. Ya, undang Pak Robin. Ya, nanti misalnya nih Bu Ina closing dapat 3M. Pak, suami saya itu nanti ini bahaya, bisa-bisa rumah yang suruh beli uang saya semua Pak, gitu ya. Nah ya, mungkin kapan-kapan gaya sama suaminya, Pak, aku habis closing besar neraktir Pak Robin ya makan-makan. Nah, waktu neraktir nanti disisipi pesan sponsor, Pak, tolong bilang sama suamiku, jangan boleh ini buat beli rumah semua ya. Nah, jadi nanti Pak Robin bisa spill-spill gimana nih hasilnya buat apa ya. Tetapi dari pihak ketiga tetap, tadi kata Pak Robin gitu loh, bagaimana kalau kita sepakat gini? Buat untuk sepakat, ya harus sepakat suami istri. Nah, berikutnya jangan terlalu konsumtif, tapi juga jangan terlalu tidak konsumtif. Terlalu konsumtif contohnya, ya dapat 2M, langsung masuk ke Louis Vuitton, tas dibeli, dompet dibeli, scarf dibeli, kacamata dibeli, ya semua dibeli. Nah itu terlalu konsumtif. Ya, harusnya berpikir dulu, nanti saya ajarkan ya, harusnya berpikir apa. Ini bukan saya yang ngajarin tetapi para ahli ya. Nah, terlalu konsumtif tuh gitu. Atau makan-makan, ya Pak, ini saya closing Pak, makan-makan dong. Ada teman kantor, teman PKK, teman saudaranya mama, saudaranya papa, semua diajak makan-makan ya. Nah itu terlalu konsumtif. Terlalu tidak konsumtif, Pak katanya bahaya Pak, dapat 3M nanti bisa jadi kutuk ya. Kita langsung depositokan, klik, kunci ya anak, mama kan baru closing, nonton yuk, jangan, harus berhemat ya, makan yuk di luar, jangan, harus berhemat. Nah itu terlalu tidak konsumtif, jangan juga ya. Nah jadi poin nomor 3 ini yaitu tadi berdoa, minta hikmat ya, atau coba diskus sama pemimpin ya. Pemimpin nggak akan minta uang Anda kok ya. Saya tahu Bu Lins closing gede juga nggak pernah, Lins kapan kamu traktir aku, nggak pernah saya minta gitu ya. Nah ya jadi yang keempat, jangan pernah mencuri berkat. Mencuri berkat ini contohnya, baru viewing, udah mah aku hari ini viewing rumah 10M, mama mau beli apa ya, mau beli apa, kita beli dulu, kita berdoa sama-sama, setelah beli closing yang viewing ini. Nah itu namanya mencuri berkat teman-teman ya. Belum deal udah konsumtif dulu, atau sudah MOU, aman, sudah UTJ ya di kantor ya, itu MOU-nya Pak Robin udah tanda tangan ya, kita belanja dulu, jangan ya, jangan pernah apalagi plankan sebelum itu akad AJB komisi cair, jangan pernah berencana pakai uang itu untuk apa. Ya nanti kalau komisi cair baru duduk bersama keluarga sepakat uangnya mau dipakai untuk apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah lalu next. Nah ini kita belajar sama-sama dari seorang pakar keuangan namanya Dave Ramsey. Bagaimana mengatur keuangan. Kalau gitu Bu Julia, dipakai untuk apa? Nah ini pendapatnya Dave Ramsey, saya 90% setuju. Nah kalau teman-teman ada kebutuhan lain ya boleh menyesuaikan ya, nggak harus persis ini. Cuman menurut saya ini bijak ya. Next. Nah yang pertama, kalau Bapak Ibu punya uang ya, Bapak Ibu itu paling enggak di cash flow ya, uang yang keluar masuk, itu apalagi kalau berkeluarga ya, kalau single mungkin bisa di bawah ini ya. Tapi kalau berkeluarga itu paling enggak Bapak Ibu itu punya uang keluar masuk itu 20 juta. Ya, berkeluarga anak 3, anak 2 ya. Paling enggak itu di cash flow-nya itu ada 20 juta.
ya. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun Anda melihat ya, nah ini boleh ditransferkan ke tim juga ya. Kalau melihat ada orang yang closing gede, jangan gini, wah bulan ini postingan closing itu ada loh ya Bapak Ibu ya. Yang kayak gitu tuh ada dan pernah ada di Brighton Winner ya. Untungnya udah keluarin ya. Jadi setiap kali ada congratulations sore-sore, orang itu pasti di DM sama seseorang. Ya, misalnya nih Pak Safran closing ya. Ini saya kutunya ya, saya ibaratkan saya. Pak Safran, congratulations ya closing gini-gini. Pak Safran doakan saya juga ya, saya sebenarnya lagi kesulitan keuangan loh Pak Safran ya. Boleh nggak Pak Safran nanti dari closingannya Pak Safran saya pinjem. Ada loh orang yang kayak gitu. Ya, yang kayak gitu laporkan ke prinsipal. Jangan sungkan. Ya, karena di Brighton Winner Group dikasih aturan tidak boleh pinjam meminjam. Nah, ada yang lapor ke saya, wah Pak Heri closingannya banyak kok nggak mau minjemin saya. Itu tak marahin. Ya karena apa? Orang meskipun dia sudah kaya, dapat closingan, dia punya kebutuhannya sendiri. Jangan pernah melihat, wah sana kaya, sini miskin, berarti aku harus diutangin. Jangan ya. Saya tumbuh dari orang tua yang seperti itu. Ya, ini saya cerita ya memang agak berat. Orang tua saya suka pinjem waktu kecil. Dan saya sebagai anaknya dari kecil saya malu. Ya, karena itulah saya sangat straight dengan pinjam meminjam uang. Ya, orang tua saya itu suka pinjam, keluarga saya tuh kaya-kaya. Ya, jadi keluarganya papa, keluarganya mama tuh kaya-kaya. Dan kita banyak dibantu dari keluarganya papa dan keluarganya mama. Nah, dari situlah saya berdoa dari kecil, Tuhan aku kalau besar aku nggak pingin kayak mama papaku. Aku harus berdiri di kakiku sendiri, aku harus bisa cari uang, dan aku nggak boleh ngerepotin orang. Nah, mama saya mesti bilang, kamu kalau butuh pinjem aja sama Ii, sama Agyu, ya, karena mereka tuh orang kaya, sebagian kasih kamu, enggak. Bagi saya, sekaya-kayanya mereka, mereka punya kebutuhannya sendiri. Ya, jadi saya nggak pernah pinjem-pinjem, teman-teman. Ya, itu prinsip. Nah, teman-teman sebagai leader harus pegang prinsip itu dan ajarkan prinsip itu ke tim. Karena apa? Kenapa kok orang kaya nggak mau berteman sama orang miskin? Ya mungkin itu historinya, takut dipinjemin ya. Nah, jadi jangan punya mental suatu hari kita juga akan kaya. Ya, nah atau memang kalau kita kaya, kita juga jangan takut untuk berteman sama yang kurang. Kita bisa jadi berkat, bantu mereka untuk berproses, tetapi tidak ngutangin, ya teman-teman ya. Nah jadi hati-hati. Nah pertama simpen 20 juta di cash flow Anda. Ya, nah yang kedua, kalau sudah bisa stabil, nah tapi kalau saya kurang setujunya ini ya, poin 1 dan 2. Kalau saya, poin 1, kalau Anda masih ada utang sama orang, semaksimal mungkin bayar utang. Saya dulu waktu utang 600 juta, satu hari dapat 100 ribu, tak ambil 20 ribu beli tahu tempe dan sayur buat masak, 80 ribunya saya transferkan ke orang yang saya utangi. Ya, nah waktu itu saya loh katanya Bu Julia nggak mau utang, kok itu utang ya? Itu utang dagang, ya itu tadi dikirimi bayaro kapan-kapan. Saya nggak bisa bayar teman-teman, gitu. Sama utang di bank. Tetapi saya nggak pernah bayar orang itu utang dagang, pinjem orang. Misalnya saya kenal Pak Daniel ya, Pak Daniel saya kebelit utang loh ya, apa namanya utang dagang. Tolong pinjemin saya uang untuk saya bayar utang dagang, saya nggak pernah. Jadi saya menghadap ke supplier saya, waktu itu suppliernya di Jakarta, saya di Surabaya, saya bilang, ini saya nggak punya uang. Saya pasti bayar kamu, tolong kasih saya waktu. Itu yang saya lakukan. Ya, nah akhirnya sampai lunas ya, sampai lunas dan supplier saya sampai sekarang hubungannya sama saya oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya poin nomor 2 dulu, baru nomor 1. Ya, karena kayaknya kok nggak bijak kita punya tabungan 20 juta tapi masih punya utang sama orang. Ya, nah kalau Dave Ramsey nomor 1 dulu ya karena Dave Ramsey mungkin di Amerika kebutuhannya di sana berat gitu ya. Nah baru nomor 2. Nah lunasi semua hutang Anda. Tolong diingat-ingat ya. Mungkin pernah utang beli makan ya dan sebagainya. Tolong diingat-ingat bayar semua utang Anda kecuali utang KPR.
Ya, kalau KPR mah semasa Anda masih bisa angsur nggak apa-apa ya. Nah, jadi dibayar semua utang yang pinjem-pinjem sama temen ini loh. Itu dibereskan semuanya, teman-teman. Ya, jangan ada noda. Apalagi kalau teman-teman nanti jadi prinsipal, terus itu jadi prinsipal, itu kemarin makan masih pinjem uang sama saya gitu ya. Nah, itu jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Nah, next slide. Nah, lalu setelah oke Bu Julia, saya punya uang di tabungan 20 juta ya. Nomor 2, saya sudah bayar semua utang, saya nggak ada utang ya. Nah, ajak pasangan untuk duduk bersama, dihitung ya. Kira-kira pengeluaran Anda setiap bulan yang pasti itu berapa? Contoh, ini kita punya Mbak ya, pembantu rumah tangga gajinya berapa? 2 juta misalnya. Terus bayar listrik biasanya berapa? 1 juta. Bayar air 500.000 ya. Sekolah anak berapa? Di total. Ya, di total misalnya ketemu angka 20 juta. Maka usahakan Anda punya deposito berapa berarti? Anda kebutuhannya 20 juta, berarti Anda harus punya deposito berapa? Iya. Ini loh. Anda punya kebutuhan 20 juta, Anda harus punya deposito sampai dengan 120 juta, 6 kalinya nih loh. Ya, nah jadi kalau belum punya deposito sampai 120 juta, sebisa mungkin ya, jangan beli tas Hermes dulu ya. Nah, jadi nabung dulu sampai dengan 3 sampai 6 kali lipat. Kalau Anda, Bu Julia saya stres, Bu Julia suruh tabung terus, ya udahlah, dapat tabungan 60 juta silahkan beli tas Hermes nggak apa-apa ya. Yang penting hati-hati pakai uang ya. Jadi punya deposito kalau bisa sampai 120 juta. Nah, berikutnya simpan 15% dari pendapatanmu untuk masa pensiun. Jadi, kebutuhan yang 120 juta ini udah disendirikan deposito. Lalu setiap kali Anda closing, ambil 15% dari closingan Anda, masukkan ke tabungan yang lain. Ini untuk masa Anda pensiun. Supaya amit-amit kalau ada sakit dari diri kita, nggak sampai ngerepoti uang anak harus keluar untuk diri kita. Ya, nah nggak sampai ngerepoti anak, menantu, cucu, dan sebagainya. Ya, 15% untuk masa pensiun. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman ya? Nah, ya. Iya. Terus kita harus punya deposito. Iya. Iya. Jadi pengeluarannya Bapak kan 20 juta. Bapak kalau ada penghasilan lagi disimpan, ibaratnya jangan foya-foya sampai punya tabungan 120 juta. Karena kalau kita punya pengeluaran 20 juta, pemasukan kita ini kan belum tentu kita ini selamanya sehat, Pak. Jadi kita harus punya saving 6 kali lipat dari pengeluaran kita. Supaya kalau ada apa-apa sama diri kita, ada COVID kemarin tiba-tiba nggak bisa kerja, paling nggak Bapak itu ada saving. Gitu. Jadi 6 kali lipat dari apa yang biasa kita keluarkan tabungannya. Masih bingung? Masih ada waktu 6 bulan ke depannya ya? Enggak, itu tadi kan pengeluaran Pak, bukan pemasukan. Oh iya, masih ada aman 6 bulan ke depan. Betul ya. Aman 6 bulan ke depan. Iya, dana cadangan untuk kehidupan kita gitu. Nah, kalau sudah punya deposito 20 juta, setiap kali Pak Herman closing, silahkan dipakai have fun, tapi 15%-nya tabung untuk hari tua. Ini tabungan yang berbeda lagi. Yang satu untuk darurat, yang satu untuk hari tua. Gitu ya. Nah ini saya lakukan sekarang ya, dan menurut saya jadi semangat kitanya cari uang, karena kita merasa belum loh, tabunganku belum loh, jadi semangat cari uang karena ngelihat teorinya Dave Ramsey ini gitu.
Oke, sampai sini paham? Jelas ya? Nah, terus berikutnya, kalau sudah baru persiapan studi anak. Nah, ini saya juga agak nggak setuju sama diferensi. Kalau saya studi anaknya di depan, sebelum 6 kali lipat. Kalau saya, ya, tetapi ya itu resiko. Tiba-tiba terjadi apa-apa sama saya, nggak punya saving gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya udah di level biaya sekolah anak aman, tap mulai deposito gitu. Nah, ini Anda boleh bolak-balik sesuai dengan Anda punya kebutuhan gitu ya. Tetapi mulai persiapkan biaya studi anak gitu. Nah, terus berikutnya, nah ini kalau ada uang lebih, cicilan-cicilan diberesin. Ya, KPM ini kredit mobil, lalu kredit rumah, ini baru diberesin. Ya, nah saya setujunya sama diferensi. Saya ini tipikal orang yang nggak suka kasih warisan gede-gede sama anak. Ya, jadi saya tuh cukup kasih anak saya satu properti yang nggak terlalu mahal. Ya, saya punya beberapa properti, saya bilang nggak terlalu mahal karena apa? Saya bilang kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri. Mama kasih kamu warisan ibaratnya itu cara kerja. Nah, ini Brighton kalau kamu mau warisin nggak apa-apa. Belajar masuk ke Brighton, kejar jadi BM, jadi prinsipal. Setelah itu kalau mama nanti pensiun, silahkan kamu warisin winner group. Tetapi mama nggak akan warisin kamu rumah mewah, no. Ya, itu prinsip saya. Karena apa? Saya nggak mau anak saya nggak siap kaya. Saya mau dia itu proses kayanya adalah stretch, dia tahu prosesnya dan dia juga ngikutin prosesnya. Itu prinsip saya. Karena saya pun tidak mau terima warisan dari orang tua saya. Saya mau berdiri di kaki sendiri. Ya, saya ngelihat orang tua saya pinjam-pinjam, udah dia dapat berkat, cicik saya dapat, saya nggak minta. Silahkan diambil ya. Karena saya mau nggak ada hutang budi sama siapa-siapa gitu loh. Ya, itu prinsip saya. Nah, ini mungkin beda ya, beberapa orang beda nggak apa-apa, tetapi saya punya prinsip gitu. Jadi setelah ini uang saya dipakai apa? Kalau setelah melunasi KPR ya. Nah, setelah melunasi baru naik level. Dulu naik mobil Agia, sekarang naik Veloz. Dulu naik Veloz, sekarang naik Innova. Dulu naik Innova, sekarang BMW. Ya, BMW jadi Mercy, baru naik level. Jangan dibalik, naik level dulu, utangnya belum dilunasi. Nanti Anda jadi gunjingan di mana-mana. Ya, nah karena itulah teman-teman mesti tahu bahwa ini loh, orang yang kelihatannya kaya, kadang keuangannya mungkin belum beres. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini money management. Ada pertanyaan? Atau ada pendapat mungkin, saya nggak setuju teorinya diferensi yang ini Bu, gitu ya. Kalau saya tadi nggak setuju, nomor 1, 2 tak balik, sama saya kurang setuju biaya studi anak ditaruh di belakang. Saya lebih setuju biaya studi anak itu sebelum deposito ya, meskipun itu sedikit beresiko gitu. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada pendapat lain? Kalau aku pura-pura nggak kaya aja. Pura-pura nggak kaya. Kenapa Pak? Oh, berarti aslinya kaya ini Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu ya. Nah, jadi menurut saya teman-teman harus belajar tegas ya. Kemarin itu ada satu tim Brighton Winner pinjam uang. Ya, ketahuan sama kita. Ya, ketahuan sama kita dan sudah pinjam ke beberapa orang. Nah, yang minjemin ini nggak berani ngomong, tapi juga butuh duit. Jadi Bu, saya tuh sebenarnya kasihan sama dia Bu, jangan sampai ketahuan Bu Julia. Ya saya bilang, kalau kamu minjemin dia, kamu malah nggak kasihan sama dia. Kamu izinkan dia pinjem-pinjem. Ya, nah jangan. Kamu bilang, kamu kalau ada keuangan, nggak apa-apa didiskus. Saya, Bapak Ibu, kalau memang orang itu benar-benar ketidakmampuan ya, sudah jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, kita pasti kasih, bukan minjemin ya. Tetapi kalau orang itu sebenarnya masih bisa kerja, tapi dia nggak punya kekuatan untuk kerja, yang kita lakukan adalah membangkitkan kekuatannya dia untuk kerja.
Ya, karena kalau begitu tak pinjemi, mental ngutang. Ini saya alamin sendiri. Ini kan teman-teman enggak kenal orang tua saya ya. Saya tuh juga dilema mau cerita ini sebenarnya. Kayak menjelekkan keluarga. Tetapi kenyataannya mental keluarga saya adalah mental utang. Jadi waktu saya bangkrut, mati-matian saya jaga untuk mama saya nggak tahu. Karena begitu mama saya tahu, teman-teman tahu ya, uh, keluarga saya ini kaya-kaya. Ya, keluarga saya kaya-kaya. Salah satu adik papa saya itu menikah dengan konglomeratnya Indonesia. Ya, dua, ya. Dua-dua adiknya papa, saya nggak nyebar lah ya, teman-teman sebagian sudah tahu itu siapa. Jadi adiknya papa itu ada 5, ya. Yang pertama ini juga kaya tapi biasa. Yang kedua dapat konglomeratnya orang Indonesia, ya, Crazy Rich di Indonesia. Yang ketiga biasa, 4 biasa. Yang kelima dapat cucunya konglomerat top di Indonesia. Ya, kalau saya ngomong saya punya utang 600 juta ke mereka, beres dalam hitungan detik. Dah tak bayar, kamu udah enggak usah aneh-aneh dagang-dagang, ikut kerja ke perusahaan saya. Saya direkrut sama mereka berkali-kali. Ya, tetapi saya nggak mau. Saya tidak mau hidup utang budi sama orang. Saya mau berdiri di kaki saya sendiri. Karena saya ngelihat mama saya, ya, ini jangan direkam ya, ceritain mama soalnya. Ya, nah, jadi saya